Kalau klub ya senang-senang aja, dia main di timnas, dapat jam terbang, balik ke klub, ya lu bisa jadi pemain backup buat starting five lu. Tapi buat tim yang nggak punya pemain di timnas, ya itu kayak serba. Ya pertanyaan lah buat gua. Oh, lu lebih nanya ke Indonesia Patriots ya harusnya gimana? Tapi buat mereka di liga apa? Nggak apa-apa. Draft. Sekalian draft. Nggak usah lah. Draft juga hapusin aja. Binaan. Seperti ini nih, binaan. Ya, binaan aja. Ini pemain-pemain kayak bagus kayak binaan. Semua binaan. Halo, Sentun. Yuk, mulai. Hah? Oh, flight. Flight, beli sepatu Air Flight. Nike Air Flight. Bukan terbang. Teman dateng dia, Gue pikir hidupnya flat. Lanjutin kan ngomongin gini ya. Boy, apa nih? Messi. Neymar. Messi apa Neymar? Mbappe. Sama aja. Mbappe tuh kurang gini warnanya. Mbappe tuh biru tua dia. Apa namanya? Paris Saint-Germain. Asosiasinya lebih ke biru tua kalau dia tuh bajunya PSG yang ini. Kalau ini memang Neymar sama Messi ya. Warnanya. Komen siapa? Enggak tahu gue. Tapi sama satu lagi nih yang kayak gini asosiasinya. Apa? Mario Lawalata. Oh iya. Benar-benar Mario kan suka ke sana ya. Iya. Pahri. Gue dengernya Fahri ngapain ngomong Fahri. Hei, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Episode 1200. Belum 1000 juga. Selalu dong. Yoi, sabar boy. Kuotanya udah 1000 kayaknya ya. 1000 megabyte. Nah, ini hari ini IBL nih udah seri 7 nih ketika ini tayang nih. Udah seri 7. Seri terakhir. Seri 8. Seri 8. Lagi main seri 8. Ya, seri 8. Seri terakhir. Seri musim reguler terakhir. Ya. Aturan sih udah ketemu nih siapa aja yang lolos ke playoff. Siapa yang lolos ke playoff? Siapa yang clinch ya? Ya, bahkan sejak seri 7 tuh udah ada 5. 6 ya, udah ada 6 yang sudah pasti lolos. Tinggal beberapa tapi juga sekarang sudah pasti lolos. Beberapa sudah pasti lolos harusnya udah ketemu. Ya. Nah, sebelum kita ke sana lebih jauh lagi ada satu pertanyaan untuk Dimas dan Adrian. Gimana menurut lu IBL musim ini, Mas? Apapun ya. Dari segala aspek nih. Iya. Game boleh, ya game khususnya lah kita ngomongin game. Game dari komentator aja nih, komentator gimana? Kan gua. Game harusnya. Enggak, lu dua ini enggak ada lu. 2 seri terakhir. Gua malah cuma 3 seri terakhir malahan. Gua malah cuma 2 seri sih. Cuma 2 seri ya. Kalau secara game harusnya meningkat karena menurut gua karena nggak banyak pemain import yang main lagi, yang maksudnya udah sering ngulang ya, nggak banyak ya, banyak yang baru, banyak wajah-wajah baru dan membuat harus dilihat sih ini karena ada yang lama harus dihitung lagi. Enggak kok. Iya benar ya. Iya benar. Cuma karena ada yang datang baru pindah-pindahan gitu, pindah klub aja. Oh iya, itu yang terakhir doang. Iya, masih banyak yang baru. Masih banyak yang baru. Dan ya berkembang gamenya dan sebenarnya ada pertanyaan juga sih dari gue ya, karena gue masih bingung dengan Indonesia. Indonesia itu apa? Indonesia Patriots. Oh, Indonesia Patriots ya. Harusnya tuh pemainnya fix aja, udah nggak usah tukar-tukar gitu loh. Apa? Gimana ya, bingung gue. Nanti kalau dia udah nggak masuk playoff, pemainnya bisa ke klub gitu loh. Ngerti nggak? Iya, gitu. Nah, apa ya, untung rugi juga ya menurut gue, karena kalau klub ya senang-senang aja, dia main di timnas, dapat jam terbang, balik ke klub, ya lu bisa jadi pemain backup buat starting five lu. Tapi buat tim yang nggak punya pemain di timnas, ya itu kayak serba. Ya pertanyaan lah buat gue. Lu lebih nanya ke Indonesia Patriots. Ya harusnya gimana? Tapi buat mereka di liga apa? Nggak apa-apa. Buat mereka di liga ya ini jangka panjang lah ya buat tim bola basket Indonesia kita. Secara keseluruhan gamenya bagus, main Indonesia apalagi ya, main asing. Lu datang di mana aja sih, Malang? Oh, yang datang langsung. Surabaya dia datang. Ya, Malang sama Surabaya aja baru. Emang ya, Semarang enggak datang? Semarang kan main. Ya kan cuma terakhir doang, All Star doang. Itu mah tuh doang. Iya. Oh iya.
Itu sih cara gua nonton dari live streaming ya. Permainan. Seru deh. All Star seru. All Star terbaik ya. Ke komentarnya banyak yang sangat positif gitu. Kelihatan nih karena banyak yang kejadian itulah yang IRS yang quarter berapa tuh. Itu sih itu sih itu banget ya, entertain banget ya menurut gue ya, karena selain entertain lu kayak sarkas juga tentang IRS. Tentang IRS. Bentar-bentar yang diulang-ulang. Iya. Lucu tapi sih. Benar tuh sekarang tuh dikit-dikit nggak tahu ya, bahkan ya ini seharusnya gue ngerasa dalam beberapa hal kita nggak punya datanya memang ya, tapi kalau gue nonton makin sering unsportsman. Sedikit-sedikit ini unsportsman gak? Terus cek, oh iya unsportsman. Terus cek unsportsman. Tapi yang lebih parah, ada yang sudah jelas unsportsman, masih dicek. tapi dicek lagi gitu loh. Dicek lagi, Jadi kayak, ya elah udah pasti gitu loh. Ada keraguan berarti kan? Iya, jadi kayak, jadi depending. Jadi bergantung kepada sangat IRS. Bergantung. Padahal mah udahlah make up your mind bertiga gitu. Karena lu udah ngelakuan itu sebelumnya nggak ada IRS ya lu ambil juga ya. Iya. Terus. Ya udah itu sih secara kayaknya seri ini paling panjang ya? Oh iyalah. Ya kan, ini paling panjang ya season ini ya. Iya, dibanding yang sebelumnya ya. Iya, sampai 8 seri. Iya, lebih 30 game. Lebih karena jumlah timnya memang nambah. Betul. 30 game semusim. Jadi sebelumnya 17 lah. Sebelumnya 21. 22. Jadi emang nambah. Pemain Mas, secara pemain gimana lu lihat beberapa pemain? Tambah bagus kah dibanding musim lalu, atau ada yang muncul, ada yang tenggelam kah? Siapa? Yang gua lihat banget ya sejauh ini Hans Abraham ya. Hans, oke. Hans Abraham. 3 poinnya makin apa bahasa sekarang, gacor apa? Iya, kayak itu tugas dia memang itu. Memang nggak sempat ketemu ya? Nggak sempat ketemu di Chelsea? Nggak sempat. Memang tugasnya dia ya seperti itu, shooter itu. Dan gua rasa presentasi dia pas di seri Bandung sih. Iya. Bandung sama Malang. Malang tuh ngeri. Malang tuh 48% atau 52% gitu. Parah sih yang di Malang. Semakin banyak pemain kayak gitu, harusnya basket Indonesia maju sih. Iya. Oke. Harusnya ya, karena apa yang bikin keren dari Hans? Ya itu ya, terima bola, presentasi cepet banget ya. Iya, dan gua ngeliat cepet banget dia rilisnya. Kalau masalah cepat rilis harusnya semua orang bisa lakukan, tapi masuknya itu loh, itu yang paling penting itu. Menurut gua itu paling penting karena sangat jarang sih di Indonesia kayak gitu. Lu bisa open chat banyak. Iya. Masuk nggak itu? Masuk nggak kayak si Hans ya? Si Hans nggak, ya semoga ini konsisten ya buat Hans Abraham sampai nanti lu masuk playoff kan ya? Harus udah masuk playoff. Masuk playoff. Sampai playoff nanti harusnya seperti ini, dan tim-tim lain harus ngejar kayak begini juga. Iya, harus punya yang kayak Hans ya. Iya, semakin banyak pertandingan yang poinnya tinggi-tinggi kan semakin seru liganya gitu. Karena Hans juga sangat terlihat bahwa dia diposisikan di situ gitu. Dan betul. Perannya sudah sangat jelas. Iya, perannya. Udah nggak usah ngapa-ngapain, ini emang itu tugas lu. Dan itu kan emang juga didukung Yuda sama Brandon ya. Maksudnya udah jelas dua orang ini nih. Begitu mereka lolos, help. Ya udahlah Hans sama di aja pojokan. Di pojokan lagi, umumnya di pojokan. Pojokan kanan kiri. Ya, itu sih siapa lagi yang gue lihat? Nggak ada sih kalau itu sih paling gue lihat sama Bima Perkasa ya. Hampir setiap seri struggle-nya kayak begini sih. Kadang naik turun gitu. Iya. Harusnya game-game yang menurut kita ya dapat Iya, dapat tapi tiba-tiba. Iya, itu yang ngeri. Gue pikir kemarin sama siapa? Evos ya. Kemarin kalah sama Evos kan? Sama Evos kalau nggak salah. Iya kan? Iya. Membuat terkejut lah. Maksudnya kita bukan ngomong apa-apa tapi jelas ya secara posisi Evos di bawah, Bima Perkasa di sana. Materi pemain juga lah. Iya, terus kan habis dari seri Jogja. Tapi habis itu Evos menang lagi loh, menang lagi lawan. 2 kali beruntun. 2 kali lawan Borneo apa ya? Iya, kalau nggak salah ya. Ya itu yang bikin Borneo akhirnya sekarang situasinya juga. Jadi kalau ini pasar kita take posisinya bahaya. Iya, posisinya bahaya. Oke, sip. Adrian gimana Adrian ngelihat musim ini secara keseluruhan? Secara keseluruhan fluid semua, mengalir dengan baik. Beruntungnya juga tidak ada nggak sih seri pertama ada lapangan-lapangan licin tuh yang kita takutkan. Itu semua teratasi. Tapi kan IBL udah punya blowernya itu kan. Ya, tapi kan di bawah. Tapi harusnya itu membantu banget sih. Iya, itu membantu banget. Itu yang pertama tuh safety-nya pertama, yang kedua kualitas pemain asing yang datang musim ini yang beberapa juga cukup bagus ya. Utamanya duo prawira Brandon sama Jared Shaw. Keduanya udah bikin level sendiri. Kemarin sebenarnya Ramon Galloway juga sama, tapi ya diganti. Penggantinya lumayan loh. Siapa namanya? Yakome. Ya itulah.
Ya, gua masih belum lihat fullnya sih, masih oke gitu, tapi baru berapa game ya. Terus siapa sih tadi ada Deshaun Wiggins tuh datang juga makin serem gitu, makin lincah daripada dulunya. Jadi secara pemain asing ini mungkin salah satu kelas yang terbaik ya yang pernah kita punya gitu. Kita talking about tidak hanya di lapangan cara mainnya, tapi juga statistik efisiensi, poin-poinnya tinggi-tinggi banget gitu. Jadi oke. Lokal juga yang asing salah satu favorit gua Hang Tuah siapa Ronnie Boyce itu juga tuh. Ronnie Boyce ya. Gitu-gitu aja. Ya. Kayak itu setelah dia datang lagi, kan itu datang playoff tahun lalu kan. Main cuma 2 kali kalah sama SM. Terus dia enggak masuk season, enggak masuk, tengah-tengah masuk di seri Surabaya kan. Setelah dia datang, top score-nya dia semua. Every single game apanya? Top score-nya Hang Tuah. Every single game dia. Ronnie Boyce. Itu kan nggak selalu terjadi ya. Even kayak misalnya Brandon Francis itu, kadang Jared Shaw, atau kadang tiba-tiba Yuda gitu. Meskipun Brandon tuh 20 poin, tapi yang lain naik. Tapi ini nggak semua dia. Gitu emang. Ya itulah salah satunya dan mungkin sangat berpengaruh juga ke performa lokal ya, yang akhirnya juga meningkat dengan cukup bagus. Hampir sekarang kita kayak searching double digit player tuh makin banyak gitu. Dan salah satu yang gua suka perkembangannya Danny Ray. Hawks. Pertamanya pas di Jogja kemarin dia bisa execute pick and roll dengan cukup bagus lah. Hal yang tidak gua lihat dia karirnya dia sebelum-sebelumnya lah, cuma shooting aja gitu. Terus beberapa mungkin yang juga Pandey kemarin 30 ya. Rory Pandey itu gua juga penasaran, kadang-kadang gua penasaran kayak Pandey gitu ya. Ini emang nggak ada tim lain yang nawar dia ya, karena cukup lama ya di situ dan 2019 dia tuh peringkat 3 MVP. Oh iya. Iya lokal. Tahun ini balik lagi panas kayak gitu harusnya jadi rebutan lah harusnya pemain-pemain kayak gini. Terus persaingan semakin seru meskipun tetap ya yang di atas ya masih itu aja. Terus yang di bawah pun masih itu aja. Tapi yang di tengah nih yang makin seru, unpredictable ya. Iya. Kayak gua rasa tidak ada yang memprediksi Rans akan bisa finish duluan, clinch playoff. Iya. Menurut gua nggak ada. EVOS bisa nggak kayak? EVOS nggak ada. EVOS ada perlu? Udah nggak ada. Jadi si siapa Rans tuh 17-9 sama 17-10 17-9 di akhir quarter sama kayak Dewa dong. Ya, di akhir sama kayak Dewa ya? Iya. Kan? Dewa Bima Perkasa sama Rans 17 iya kan? Jadi kayak wow, kayak siapa juga Rans itu menurut gua kredit juga untuk coach Bing. Menurut gua maksudnya gini ya, squadnya ini bahkan compang-camping ya, banyak yang pindah, yang senior dapat yang banyak muda, ada kombinasi senior, ada Tino, ada Janu, ada Oki. Tapi bisa apa ya? Kalau orang ngomong nasi jadi bubur, Bing bikin buburnya jadi bubur ayam gitu loh. Jadi nggak tahu nih sebenarnya mau main apa. Menurut gua di seri 1 ya, menurut gua nggak tahu dia mau main apa. Ini nggak tahu karena pemainnya tuh kayak little bit of everything. Tapi ya udahlah kita main cepat aja. Akhirnya jadi tim dengan transisi tercepat, which is ya hampir menang sama Prawira, nyusahin SM. Jadi emang ini salah satu kuda hitam yang ngeri sih. Ini Rans menurut gua salah satu yang mendapatkan support lebih di Rans untuk playoff dan juga mungkin Bima Perkasa ya karena musim lalu kan wah gila lah kapalnya hampir karam gitu lah tapi masih bisa bangkit lagi dan cukup bagus. Tapi emang kelebihan pemain yang udah pernah ikut sama tim nasional balik pasti mentalnya berbeda. Auranya berbeda. Siapa yang lu maksud nih? Rans. Rans. Siapa di Rans? Waltov. Iya. Pasti beda. Karena gue inget banget waktu Keceng kalau nggak apa Dwi juga ya. Gitu balik. Beda. Maunya lu serius beda nggak latihannya? Gue kan habis itu udah enggak lagi. Serius banget. Pokoknya selama latihan ya bagus. Iya. Sesuatu yang nggak ada di tim itu dia bawa nih dari timnas ke timnya. Jadi keunggulan buat si Rans ada pemainnya yang ikut di timnas terus balik lagi ke tim dengan suasananya dia udah pernah training kan sama si nasional tim basket nasional Indonesia gitu. Dan itu kelebihan lah buat Rans dapat si Altov itu. Ya, tapi di lain sisi kita juga harus kasih ini ya, maksudnya awareness juga tentang kayak kondisi West Bandits gitu ya. Maksudnya we need to talk about this ya. Perkara ini maksudnya udah banyak yang tahu juga ya. Ini pemain profesional gitu loh. Ya udah profesional gitu. Ya emang
apa ya? Balik lagi waktu itu semuanya bersikukuh untuk mendirikan PT dan PT, ya harusnya ini perjanjiannya semuanya harusnya ada profesional juga dong secara PT gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu nih penyelesaiannya gimana sampai sekarang ya. Tapi semoga para pemain West Bandits dan juga official dan semuanya mendapatkan bayaran yang memang harusnya mereka dapatkan gitu. Itu penting banget menurut gue karena apa ya, kayak kita nggak tahu secara keseluruhan ya, tapi tiba-tiba muncul itu dan cukup terpukul lah menurut gue. Kalau gue pribadi ya, kalau misalnya apalagi West Bandits nih 2 musim ini semifinal loh. 2 musim beruntun, 2 musim pertamanya semifinal. Terus kemudian kena kayak ginian kan akhirnya ya kita nggak bisa expect apa-apa dari para pemain West Bandits. Mereka mau main aja sudah. Benar. Wow, menurut gua. Pemain asingnya juga udah nggak ada dua-duanya. Iya, gitu. Ya kalau gua sih musim ini pertama memang gue pengen soroti di awal gitu, tidak nyangka bukan hanya West Bandits sebenarnya, ada beberapa klub lagi yang lain yang sebenarnya kesulitan gitu ya secara finansial. Kita nggak bilang aja karena memang, tapi kalau di belakang ya mereka cerita gitu bahwa mereka kesulitan, mereka belum dibayar. Jadi bukan hanya West Bandits. Harapannya entah bagaimana caranya hal-hal kayak begitu ya gue nggak tahu caranya gimana. Nggak boleh ada lagi nanti musim depan gitu, musim depan bahkan musim-musim selanjutnya gitu. Di beberapa episode yang lalu gue sendiri di Main Basket Podcast ngobrol sama Ivan. Dia adalah agen pemain lah kasarnya, dia mulai merintis sebagai agen pemain. Memang ada solusi yang menurut gue cukup bagus dari Ivan. Waktu itu dia bilang bahwa ketika ini terjadi di tengah musim, ada sesuatu yang tidak diinginkan, dia meminta pemainnya dia tuh untuk membuat kontrak baru untuk memastikan. Jadi tidak bisa lagi berharap gitu. Restrukturisasi. Iya, kasarnya restrukturisasi, ada kontrak baru gitu bahwa misalnya nih, oh ya, lu bayar main dong. Ya kita nggak bisa main kan belum dibayar gitu. Ya udah nanti kita bayar gitu. Nah, itu tuh harus di semacam ada kontrak baru bahwa dia tidak bisa bayar. Oke, gue main, tapi lu pastiin bayar gitu ya. Karena kalau cuman dong main gitu for the sake of basketball apa gitu nggak bisa gitu. Kekompakan, demi kita respect sama pelatih, respect sama ini gitu, nggak bisa. Tetap dia minta untuk dunia profesional. Dia minta, oke, lu nggak bisa bayar, berarti kapan? Itu bikin kontrak baru gitu. Itu ada solusi menurut gua luar biasa. Tapi itu solusi itu satu sorotan tentang yang kurang sip lah dari Liga musim ini. Sebenarnya kekhawatiran lah ya. Iya, satu inilah maksudnya yang supaya tidak terulang lagi, pembelajaran yang sangat penting banget. Ini sebenarnya sudah terjadi beberapa kali ya di liga profesional, dan tapi yang ingin gue soroti adalah masalah ini ya, masalah bahwa permintaan semuanya ini para pemilik klub itu waktu tahun-tahun itu untuk menjadi PT itu, menurut gue itu yang jadi krusial. Saat lu bikin PT kan sudah ada perjanjian-perjanjian tertulis atau apa, semuanya pun harusnya seperti itu. Karena yang info yang kita dengar pun ada yang tidak ada kontraknya, ada yang kontrak tapi bukan kayak gini, bukan kayak gitu, ada kontrak yang gini. Semua harusnya diperlakukan sebagai pekerja. Paling gampangnya semua harus punya BPJS ketenagakerjaan. Udah gitu aja. Paling gampang gitu lah untuk jadi PT gitu. Jadi semoga itu bisa ditegakkan terus disemakin profesional kalau yang itu. Itu yang pertama buat gua. Yang kemudian yang menurut gua juga barangkali orang mungkin ada yang ngeh, ada yang enggak ya. Buat gua akan sangat penting liga memastikan di setiap game semua tim punya pemain asing yang komplit 2. Jadi ini kan ada yang cuma 1 game sejalan gitu. Bahkan sekarang kita tahu West Bandits dua-duanya nggak ada. Terus ada yang cuma 1 doang gitu. Entah dia belum datang atau dia tuker terus. Kita nggak pernah tahu jika dalam semua pertandingan selalu ada pemain asingnya misalnya gitu. Karena kan kita tahu sendiri bahwa pemain asing itu dampaknya sangat besar kan. Kebayang lu kalau misalnya Satya Wacana cuma 1 doang pemain asingnya. Kebayang kalau misalnya komplit 2 gitu. Misalnya Pasifik pernah nggak 1? Nggak pernah. Selalu 2 ya? 2 selalu 2. Nah ada tim-tim lain yang... Iya, ini sebenarnya kayak masalah tahun lalu kan si Safar tuh. Main sendirian 1 musim kan. Iya. Yang akhirnya dia jadi playoff MVP gitu, jadi MVP. Ya, Safar. Karena yang lain menitnya dibagi, dia main 30 menit sendiri. Ya, karena setahu gue pemain asing tuh harus 2 gitu. Lah, kenapa kok cuma 1 gitu kan? Ini harus ditegaskan gitu.
jangan-jangan memang timnya memang cuma maunya satu gitu. Iya itu jadi celah. Sebagai bagian dari strategi gitu. Wah ini daripada ini udah jago nih gitu. Cukup satu ya. Iya, padahal mas sebenarnya kalau kata gue jangan gitu. Emang 2 ya 2 loh. Aturannya cuma harus 2 ya harus 2 gitu. Nah itu menurut gue mungkin bisa lebih sangat dinamis gitu apa yang akan terjadi di kompetisi. Ya. Ketiga menurut gue juga gue sepakat sama Adrian bilang tadi di luar dugaan semakin kesini semakin banyak pemain-pemain lokal yang performanya luar biasa bisa di atas makin banyak yang belasan poin per game. Dan itu pemain-pemain yang kayaknya beberapa waktu yang lalu tidak sedemikian muncul gitu dan mereka mulai naik gitu. Maksudnya kayak misalnya di Bima Perkasa gitu ada siapa ada Anuka sama Ikram Fadil. Terus juga kalau lu lihat di Satya Wacana tuh tiba-tiba si siapa Ignacio gitu. Dalam beberapa game di Bandung tuh 11 poin gitu. Tiba-tiba dalam berapa menit dia main dapat dia 11 poin gitu. Dan 2 game apa 3 game gitu. Ada rookie-nya Borneo Aridava. Aridava gitu, kan. Gitu. Hal kayak gitu. Bahkan sangat mungkin sekarang jadi salah satu konten untuk Rookie of the Year gitu. Terus kemudian misalnya di yang kemudian baru terjawab di beberapa seri terakhir misalnya Cio tiba-tiba bisa akhirnya Cio ini ngapain ya tiba-tiba mulai kejawab dia bisa lebih dari bahkan sempat 30 poin Cio nggak salah ya sempat tuh satu game kalau nggak salah atau 20-an gitu itu buat gua menarik sih. Lalu kemudian juga di papan tengah emang yang sebenarnya yang paling lucu tuh menurut gua terakhir tuh Tangerang Hawks sama Evos gitu. Yang tiba-tiba dorong ke atas gitu. Bahasanya orang-orang ini merusak klasemen. Iya. Di sisi lain juga Hawks sempat anjir Hawks sih tahu-tahu kalah gitu lawan apa tuh di Bandung tuh dia. Gitu. Di sisi lain juga ternyata Bumi Borneo rasanya sudah di zona nyaman disikat drop juga gitu. Buat gue itu bagus, cuman memang belum ada yang seperti 2 musim sebelumnya berturut-turut yang kayak West Bandits. Yang tiba-tiba tim baru 4 besar gitu sampai akhirnya 4 besar. Cuman sayangnya itu tadi West Bandits kena masalah. Seperti harusnya itu. Harusnya sih playoff lagi sih menurut gua kalau misalnya tidak ada masalah itu ya. Kalau nggak ada masalah itu dan mereka waktu itu ganti pemain asing satu yang tinggi gitu ya. Iya. Tapi soalnya karena pemainnya kan sekarang nih lokalnya malah pas semuanya lagi fit. Iya. Gitu loh. Mereka pas betul. Fit gitu. Habib balik ya. Habib betul. Habib ya walaupun emang nggak tahu ya. Ini kan kadang-kadang kita bisa ngerasain kok kayak nggak bergairah gitu teman-teman ini West Bandits ini nggak seperti nggak gigit gitu. Walaupun ada menurut gue Coke yang masih cukup bergairah ya si Christian Gunawan ya. Christian masih ini. Yang lainnya aduh kok kayak sudah lemes gitu. Itu ya, emang gimana? Nah, situasi kita nggak bisa. Ya mau main, ya emang nggak seharusnya main harusnya ya. Gitu dan itu juga bisa menjadi concern semua pihak ya maksudnya dalam situasi seperti itu kalaupun amit-amitnya terjadi lagi yang harus dikedepankan ya menurut gue ya yang punya hak gitu loh. Yang punya hak gitu jangan sampai malah seolah-olah enggak lu harus menjalankan kewajiban lu tetap tanpa hak lu dikasih ya nggak bisa dong gitu. Karena harusnya nggak bisa dong kayak gitu. Harus tetap haknya yang diutamakan kalau emang perjanjian ya sesuai perjanjiannya aja digaji per bulan ya udah kalau nggak digaji ya nggak ngapain gitu kan sebenarnya itu. Terus kalau yang Dimas tadi bilang Patriots gue juga bingung sebenarnya Patriots itu buat apa semakin kesini semakin apa Patriots itu maksudnya kita udah sering dari zaman Primavera kalau di sepak bola ya jadiin satu gitu tuh nggak ada hasilnya nggak ada hasil. Sampai sekarang masih Garuda Select tapi kan itu proyek swasta. Ya menurut gua ya kasarnya sih bubarin aja Indonesia Patriots gitu. Indonesia Patriots bubarin aja pemainnya buat apa gitu toh juga ketika lu bikin timnas yang main bukan orang Patriots gitu. Itu pertanyaan juga tuh. Cuman siapa yang diambil satu? Julian Calias doang kemarin itu di SEA Games terakhir. Benar. Jadi ketika timnas dibuat untuk SEA Games atau apapun, tapi mereka nggak ada. Tetap aja lu ngambil Prastawa, Abraham, Dame sama Julian. Dame doang gitu. Lu ngambil Avan, Juan. Lu ambil Sandi Ibrahim, lu ambil bukan dari Patriots gitu. Terus buatnya apa? Karena sejatinya gini juga nih, ini yang perlu orang-orang ini pahami. Sampai batu ngomong gini dan semua proses pemain menjadi lebih baik itu terjadi di latihan. Yes. Gak ada namanya siapa ya yang Igusti Ananta gitu. Siapa yang
Daniel Salamena. Gue masih nggak bingung tuh. Dia kan di draft sama BPJ tapi setahu gue dia pemain SM gitu. Jadi kalau latihan ketemu Arki lebih bagus daripada latihan ketemu tim seumurannya, pemain seumurannya gitu. Ayolah, lu ngomong biar mental bermainnya lebih bagus. Mental bermain di lapangan. Itu bisa dibentuk kalau dia latihannya udah bagus. Gitu loh. Semuanya paling penting latihan gitu. Gak ada pemain yang ujuk-ujuk tanpa latihan datang jago bagus pas main gitu. Mentalnya bagus gak ada pas latihan. Jadi ini come on man, stop it gitu loh. Udah selesai lah. Udah cukup mau ngapain lagi gitu. Orang gak ada tujuannya. Maupun timnas U berapa yang main juga bukan mereka. Ya gak ada juga gitu mereka. Berarti 2020 itu yang benar. Timnasnya ya itu yang mau kemana-mana ya itu dia timnasnya. Mana? 2020 yang gue main kan timnasnya yang ikut IBL kan ya itu mereka semua. Itu kan Patriot senior. Iya. Senior. Sih kan semua. Jawato sama si Prosper. Alep. Iya. Itu kan semua. Tapi sekali lagi belajarlah dari luar bahwa nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang bikin seperti itu. Ada program kayak gitu. Buat apa ya? Ini sampai sekarang nih. Setelah selesai baru buat mereka. Kita ngomong apa? Piala Dunia Agustus. Sampai sekarang belum ada negara TC. Iya, nggak ada yang ngetes. Kita TC 1 tahun kan juga tetap nggak ada apa-apa. Kenapa ya masalah bukan di situ masalahnya. Buat apa Patriot? Suka ketika nggak ada chemistry. Chemistry itu bukan tentang lamanya kita bersama. Chemistry itu sama level ya. Ayolah. Kalau misalnya nih LeBron kita taruh ke sini pun juga pusing. Misalnya gitu LeBron main sama nggak ada Anthony Davis, nggak ada siapa juga pusing gitu loh. Iya gak? Bang, maksudnya bukan itu intinya guys. Jadi ayolah gitu loh. Buat apa sih ini? Mau kemana? Definisikan kembali lah Patriots ini buat apa? Kalau kata kita sih ya. Kalau gua sih mungkin dalam kalimat yang berbeda adalah pemain masih muda, umur 19 tahun, 20 tahun punya peluang untuk jadi lebih baik kalau dia latihan di klubnya aja. Latihan di klubnya aja, entah dia di Satria Muda, entah dia di Pelita Jaya, entah dia di Prawira, entah dia di Dewa, di Bali, bahkan di Satya Wacana gitu. Bahkan di NSH, Mountain Gold, bisa gitu. Karena gini, ke depan, gua percaya, ke depan itu setiap klub akan berlomba-lomba membuat klubnya makin baik, apalagi yang sudah mapan ya. Dia akan berupaya, misalnya gue salah sebutin, misalnya Dewa United nih, tim baru ya. Wah kita gimana nih? Oke kita beli aja 5 pelatih baru gitu. 5 pelatih baru mulai dari pelatih fisik, pelatih konsultan nutrisi, pelatih skill, pelatih psikologi, apa semua dari luar gitu. Mereka akan punya uang untuk itu, untuk klub kita gitu. Kita punya target untuk juara gitu. Oke kita butuh datengin setiap saat misalnya motivator dia bisa datengin mantan juara NBA. Itu setiap klub akan berlomba-lomba untuk itu gitu. Dan mereka juga ya kita lihat sendiri bahkan Dewa pun latihan ke Filipina ya. Kalau misalnya masalah ngomong sparring doang ya. Dia keluar gitu. Dia akan punya budget untuk itu gitu. Nah, buat gua itu akan lebih ngefek gitu. Dan itu nanti kalau kita ngomong tiap tim akan berlomba-lomba untuk itu gitu. Berlomba-lomba untuk itu. Jadi ayo kita juga Dewa bikin kayak gitu. Prawira nggak mau kalah. Bali United mungkin nanti nggak mau kalah. Mereka juga gitu. Rebutan akhirnya setiap klub itu untuk ngebentuk kayak gitu. Bukan apa-apa. Kita nggak lihat itu di apa ya. Ya pada dasarnya juga ya buat apa gitu sebenarnya. Nggak ada yang berhasil pakai gituan. Tidak ada. Nggak ada ya. Filipina dulu pernah bikin gitu. Akhirnya Filipina diselesain juga. Coach Raiko kan. Maksudnya waktu bubarin juga sama dia. Selesai juga nggak kemana-mana. Itu juara Asia juga enggak. Sama aja kan. Jadi dan balik lagi makanya ini gue senang sama ketua PSSI Erick Thohir pada beberapa waktu lalu, mungkin sebulan 2 bulan yang lalu. Pak Erick Thohir tuh kerjasama dengan federasinya Jepang. Kerjasama federasinya Jepang untuk bantu sepak bola Indonesia. Which is menurut gue itu yang paling benar. Itu yang benar. Jadi tapi di tataran kita klub aja yang jalanin. Misalnya lu klub nih Rans misalnya. Rans ya udah lu afiliasi kerjasama sama klub Australia misalnya. Jepang apa gitu. Rutin. Oke, lu Australia datang. Kalau di PSSI kan dia minta waktu itu Erick Thohir bilang minta datengin orang buat bantu kita di sini. Bikin standarisasi, supervisi dan lain-lain gitu. Nah, ini sama gitu, tapi ini klub. Misalnya Bali United. Bali United kerjasama sama klub Jepang misalnya New Phoenix misalnya. New Phoenix yuk kerjasama. Kita akui kamu lebih hebat gitu ya. Coba datengin 3 orang, supervisi kita begini, cara latihannya bagaimana. Udah kita percayain aja sama mereka, jalanin, udah gitu.
Pelita Jaya misalnya dengan salah satu klub misalnya di Taiwan, di Cina gitu, atau misalnya bahkan Eropa sekalian gitu, dia sama Partizan lah atau sama Real Madrid atau apa gitu. Buat gue itu lebih baik gitu. Nanti akhirnya timnas, siapa yang terbaik aja udah. Iya. Siapa yang terbaik dari setiap klub itu panggil. Kalau ada kejuaraan baru dikumpulin. Tinggal kumpulin. Iya. Dan ketika semua sudah memahami cara bermain dengan baik, Ya udah, gampang. jadi langsung kan. Gampang. Iya. Udah tinggal oke kita main ini selesai gitu. Iya. Nggak perlu lagi kita harus latihan panjang untuk mematangkan chemistry lah. Orang jago mah langsung jadi chemistry-nya Ya, gitu. lah All Star. Iya. All Star practice. Nah, Coachnya bilang ini jalan. udah selesai Nggak gitu. perlu gambar. Iya. Ini gini ya karena sistemnya udah itu gitu loh. Iya, Piala Dunia nih kan sampai berapa bulan nih sebelum Piala Dunia? 2 bulan. Belum ada yang kumpul nih semua negara. Oh, belum ada nama ya? Belum ada. Hampir semua negara belum. Paling suruh latihan sendiri-sendiri dulu ya. Oh iya. Tapi kalau sudah datang ya udah selesai gitu. Jadi gitu kan. Iya. Gua rasa itu. Karena jadi- siap udah dengan semuanya udah terisi mereka gitu loh. Udah, Iya. udah bekalnya udah ada tinggal. Kalau Siap misalnya udah. ternyata Indonesia Patriot sudah menyiapkan setiap pemain itu untuk main di tim kemudian untuk di draft, ya nggak gini juga caranya gitu. Oh, Ya, kalau mau- kalau misalnya itu, Ya, misalnya itu, Kalau mau bikin beda. kayak gitu, bikin divisi selanjutnya. iya, Iya, divisi Jadi selanjutnya. kayak Jilik gitu. Mending Kalau mau. begitu. Karena Jilik kan juga gitu kan. Jilik kan punya Ignite tuh. Iya, Buat persiapan iya. ke sana. Tinggal nanti Apa? misalnya afiliasi. Atau summer camp setelah ini lo buat gitu. Ya, Ya, bisa Iya tuh. kan? Banyak Atau- cedera atau memang yang paling benar ya Liga Mahasiswa dibagusin. Iya, Liga iya, Mahasiswa benar. entah gimana caranya harus dibenerin. Ya itu kalau jadi panjang tentang Patriots doang. Kalau kata gue sih ya setuju sama Dimas. Gue terbawa emosional karena memang apa ya? Dan banyak perombakan itu maksudnya apa? Iya. Iya, buat Iya, apa? kemarin. Akhirnya dirombak disuruh balik lagi. Kemarin Kelvin kan salah satunya. Ya Kelvin. semua. Itu ya. juga Kan yang soalnya Kelvin kan BPJ. mulai musim SM, Iya, iya. tengah masuk Patriot, Iya. setelah break masuk SM lagi. Iya, iya, iya. Lu kalau mau nyetel statistiknya gimana? Kan nggak bisa kan gitu. Iya, iya. Gitu loh. Iya, makanya. Terus ada lagi beritanya kalau lu main Patriot lu bukan pemain pro. Iya, tidak Nah. hitung satu musim pertama. Tidak Tapi dihitung nanti musim berapa pertama. main? Nah, terus Iya. gimana kan gitu. Tapi ternyata kemudian ketika draft lu dianggap sudah boleh main. Iya. Sudah dianggap sudah pernah main. Pernah main ya. Ini jadi PR soalnya buat semuanya sebenarnya gitu. Iya. Nah, Menurut gua IBL jadi terkesan ini aturannya kumaha ya, Iya, gitu iya. kan. Pemainnya ini juga ini gua mau ngapain gitu kemana Iya. gitu juga kayak gitu. Padahal mereka udah punya klub jangan-jangan. Iya. Beberapa emang udah punya klub So, beberapa. hampir semua. Iya, sudah Hampir. si ini Sip. Semua udah. Iya. Oh, mungkin si Arif kali ya belum. Si Si- Garudi Arif. si A udah punyanya Udah, ini, semua si udah. B punyanya itu gitu. Padahal kita tahu ya draft kan nggak boleh kayak gitu. Iya. Ya Itulah. ngapain gitu akhirnya gitu nggak nyambung sama programnya IBL sendiri ya. Betul. Itu draft gitu. Betul, Ya, ngapain gitu. Walaupun kemudian diakal-akalin ada pemain apa istilahnya? Rekomendasi. 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 Rookie Satu ya? Nggak tahu. Dua. Bayar atau nanti tiga. kan. Oh, yang penting Harus iya. bayar iya, gitu. iya. Terus ngapain bayar juga terus buat Ini kalau nggak salah Senin harga naik soalnya. iya. Ini Bubarin aja lah Indonesia Bubarin. Patriots menurut Ya. kita bubarin aja. Iya. Maksudnya kita sudah selesai. Maksudnya udah Iya. 3 musim ini waktu yang sudah cukup untuk ternyata programnya tidak berjalan kemana-mana. Iya. Pertama, ya. Pikirkan formula lain Ya, untuk cari formula mencari lain lah. timnas yang lebih baik ya. Ya kalau udah masa apa? Event broke don't fix it. Ini udah broke. Iya, iya, iya. Di fix it ya gitu loh. Jadi Mm-mm. ayolah. Mau ada Coldplay juga jadi bisa di fix you juga. Iya, 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 iya. Iya enggak? Terus kita tadi mau bahas bukan bahas ini, tapi terlalu emosional. Ya, IBL ya. Karena emang buat gue nonton juga di liga aja misalnya gini ya. Dia ganggu poin. Kalau lu kalah tuh kan Iya. ngerti nggak? Ngerti Nomor nggak maksud satu. gua? Kalau lu Iya, jadi ada tim yang poinnya. dikalahin sama dia itu persaingan jadi bisa rusak tuh gara-gara dia gitu. Betul. Which is terus juga ya kayak gitulah menurut gua ya. Ya itu makanya kayak waktu kita bahas timnas waktu dulu yang di store kita, Iya. kan gue bilang kayaknya lu nggak ada kebanggaan menang sama timnas, kalah sama timnas. Iya, 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 iya. Karena ya nothing gitu. Iya. Iya, iya, iya. Iya nggak? Hmm. Karena kalah, ya dia nggak masuk playoff sih. Iya. Tapi poinnya memang bermasalah Iya, loh gitu loh. Iya, bikin repot. Cuma ya gue nggak bakal ketemu dia lagi nanti Iya. kan di Mau playoff. istirahatin pemain, tapi ntar takutnya Poin ya. dia kalah. Iya terus makanya. juga Iya, iya. main serius juga bisa cedera jadi makin Indonesia juga gitu. Ya itulah. Itulah.
Ya, dan buat gue juga nggak menjamin soal dia kan kemarin pindah dari Patriots jago di klubnya. Enggak, belum tentu emang dia dilatih di klubnya juga jago gitu, bagus gitu. Gue nggak, ya misalnya dia nggak klaim seperti itu. Itu sih. Oke, terakhir Boy, satu menurut lu siapa juara? Tiba-tiba pindah shoot gitu. Satu SM, 2 Prawira, PJ, 4. Dewa kali ya. Dewa kali. Bima Perkasa Dewa. Itu Dewa, Rans. Ya. Ini kita ngomong setelah seri 7 ya. Ya, 6 kunci. SM ya. SM ya. Kalau bukan SM siapa kalau bukan SM? Oh, kalau bukan SM ada pertanyaan gini ya. Karena emang terlalu gampang nih kita ngomong apa SM tuh udah jawaban setelan pabrik gitu karena memang setelan pabriknya SM. Kalau bukan SM. Tadi gue pengen Dewa, cuma Dewa. SM lagi kayaknya. PJ lah. PJ ya. Kenapa bukan Prawira? Apa ya? Gue ngeliat kayak Prawira tuh masih unkonsisten sih gue bilang. Oke. Karena kalah 2-0. Menang 2-0 sama PJ. 2-0. Iya, 2-0. Kan udah. Tapi PJ gak ada pras kemarin ya. Enggak, itu bukan jadi ini. Iya, gue liat sejarah tim ya, setiap tim yang di play. Kalau sejarah tim selesai Boy SM Boy. Enggak, maksudnya kan PJ jangan. PJ. Di playoff. Ya semuanya berbeda. Iya. Semuanya berbeda. Tadi gue pengen Dewa, cuma ngeliat Dewa mau diganti Yus yang boleh kayak begitu, mau Katon dimainin sekarang kayak gitu. Gimana Dewa ini nyari formulanya apa nih? Padahal Caleb nih udah lagi naik banget nih di. Caleb itu ada yang beda juga sejak ganti pelatih ya. Lebih beringas menurut Iya, makanya sejak ganti dari coach Maxi ke coach siapa namanya yang baru? Coach Tato. Itu lebih sangar Caleb. Dia juga ngasih motivasi ke teman-temannya agak beda nih gue lihat. Iya. Ya tetaplah kalau gue bilang kalau defense semuanya bisa lebih baik daripada regular season, gue bilang bisa. Ya salah satu tim yang gue sebutin tadi selain SM ada kesempatan lah buat juara. Iya. Karena memang kalau masalah Dewa defense sama ya nggak ada yang bawa bola sih ya menurut gue Dewa ya. Kalau PJ ya Regi balik ya. Sudah balik. Ya dapat tambahan defense lah gitu lah maksud gue. Intinya kalau defense tetaplah defense lah kalau satu lagi tadi yang tentang yang lain ya seharusnya tadi gue ngomongin gara-gara kepotong Indonesia Patriot. Menurut gue musim ini tuh ketenangan para pemain yang relatif muda itu mentalnya kuat-kuat menurut gue. Yang muda ya. Ikram, Yuda. Itu anak-anak ini Patriots pertama. Iya. Ikram, Yuda, Arigi, Yesaya. Buat gue itu khususnya game yang terakhir di Bandung ya. Jangan-jangan. Lu juga waktu kemarin bilang suka Aldi kan juga lu. Aldi Zatur. Iya. Si ini juga bagus yang baru balik Prawira nih. Nando. Bukan. Panangsang. Sultan. Wah. Sultan tuh mulai main kapan ya? Dari itu timnas juga ya? Cuman Bandung doang ya? Itu. Enggak. Oh musim ini? Iya, baru kan main. Ternyata ya kayak begitu mainnya gitu. Iya. Aceh kalau nggak salah ya Tan ya. Sorry Tan kalau salah. Bisa jadi Sultan tuh kecil loh. Ternyata lumayan juga ya tingginya ya. Bisa jadi ya. Ini perkembangan IBL bisa berubah gara-gara mereka ini loh. Iya. Permainannya berubah. Iya. Cara apanya ya? Kayak sekarang paling kerasa nih fanatisme ya. Fanatisme tuh kerasa karena apa ya? Sekarang tim we can say misalnya tim dengan penggemar terbanyak sangat mungkin SM, sangat mungkin. Tapi tim dengan penggemar yang paling bro itu PJ bro. Gila tuh. Anak-anak muda-muda itu yang sekarang sampai bajunya kemana ada yang dicolong jersey-nya. Oh iya? Iya, waktu di store jersey Arigi colong orang. Maksudnya itu sebuah prestasi. Iya. Oh, wow. Itu menurut gua sebuah prestasi yang harusnya makanya IBL waktu itu nggak beritain sih. Menurut gua harusnya diberitain buat all IBL karena itu adalah prestasi. Menurut gua ini adalah kali pertama jersey pemain basket dicuri orang di store-nya di Surabaya curinya. Ketangkap CCTV. Jadi menurut gua itu adalah satu pertanda bagus untuk basket secara industri ya. Udah ada orang nih yang bela-belain nyolong jersey lu gitu loh, udah bagus gitu. Dan itu tadi juga sama maksudnya di tangan para generasi yang Indonesia Patriots muda pertama itu ya sekarang basket bisa dibilang digantungkan lah ke mereka lah gitu. Iya karena ya ini aja terjadi kan berarti pemain-pemain lokal yang udah mulai 2 digit itu kan wah
Mantap kalau udah kayak begitu kan, nggak bergantung sama mereka. Karena temen gue cerita ngomong, kalau lu pakai pemain asing, tapi tetap mereka yang melakukan semua rencana lu saat offense defense, ya buat apa manggil mereka? Iya betul. Kan harusnya sharing, lu yang bisa ngatur mereka, mereka bisa ngatur lu. Lu harus kayak gini-gini, bukan mereka semuanya gitu. Bukan asing semua ya. Iya. Ini saya juara boy. Prawira deh. Prawira. Oke. Gue suka Brandon dan juga Jared Shaw. Berarti finalnya sama siapa? Apa? SM bisa ketemunya. Oh, SM. Kemarin Karena kita nggak dikocok ke sepak bola ya. Kalah dua-duanya sih. Kan SM kan cuma kalah sama Dewa. Oh, kalah sama Dewa tuh ya? Iya, sekali. Terus di Solo. Dia ketemu Prawira di seri 8 ya? Di Malang. Enggak. Itu tadi terakhir ketemu PJ lagi. Enggak, Prawira lawan SM udah selesai 2 kali. Oh, sama. Di Surabaya 2-0. 2-0. Di Surabaya sama. Oh iya, gue nonton Surabaya. Ada satu lagi. Apa gue salah ya? Satu lagi kayaknya di Jakarta. Oh, masih ada satu lagi ya? Oh, satu lagi mungkin. Sorry. Satu kok. Oh enggak, di Malang juga. MK bikin videonya kok. Di Malang. Cek sih sebenarnya. Ya kan? 2 kali, bener. Oh, udah 2 kali. Harusnya di Jakarta tuh. Oh, tapi game terakhir itu nanti PJSM. Iya, benar. Menurut gua gini, SM di 2 game tersebut masih belum bisa mengatasi Brandon Francis. Walaupun menang ya. Bola, iya. Terakhir buzzer terakhir kok Brandon juga tuh bola nggak masuk. Coach Yobel juga bilang anjir ini emang jago beneran. Dan setelah kita lihat foto dia sama Jamal Murray dan Nikola Jokic, kita juga tahu emang jago beneran gitu ya. Dan kalau misalnya itu ada di tangan yang tepat, ya bisa di waktu yang tepat peak performance-nya bisa jadi ngeri. Dan Jared Shaw ini unik sih pemain ini ngeri sih pemain ini. Maksud gua mau menerima menit kecil, tapi setiap menitnya digunakan dengan sangat baik dan mengerikan sekali. Jadi ya sekarang tinggal berharap kepada lokalnya. Berharap kita Prawira berharap sama Yuda supaya tetap segitu, gitu. Tetap 15 poin, 5 assist kayak gitu, segitu aja. Nah, yang lain tinggal contribute dikit-dikit aja, tapi yang penting. Karena kan pasti juga sama seperti NBA ya. Saat kita bicara ke playoff, harusnya rotasi itu makin kecil. Mungkin 8 pemain, 9 pemain. Jadi dan itu yang bahaya nanti di situ adalah Reza biasanya. Biasanya akan kesulitan ngadepin big man. Nah, itu foul itu yang bahaya. Tapi sekarang dia punya Reza, Pandu, sama Max, Brian Elang itu sama Fernando Manansang, katanya mereka pakai small ball yang semoga itu bisa cukup mengcover untuk musim ini sih. Gitu. Prawira ya. Kalau gua sih Prawira biar ini aja. Prawira siapa? Biar varian. Prawira Harum. Enggak, Prawira finalnya lawan siapa? PJ. SM lah. SM. Biar varian lah. Kalau lu SM semua SM lagi. Gua juga sama ya. Gua tetap SM dan PJ, SM dan Prawira gitu. Kenapa enggak ada yang PJ sih? PJ itu kenapa nggak ada yang PJ? Gue beberapa kali lihat Sutton, gak berbahaya kayaknya Sutton itu ya. Khususnya di poin, gue nggak tahu poinnya berapa nih ya. Poinnya harus dilihat sih. Cuman ketika gue ini rilisnya kok nggak oke ya. Rilis dia ketika eksekusi gitu nggak sip gitu. Tapi kalau cuma rebound doang kayaknya nggak cukup. Oh gitu. Ternyata salah gue bener. Prawira baru sekali di Surabaya tok. Videonya MK tuh Surabaya ternyata lupa gue. Ya. Jadi besok di Jakarta ada 1 kali game pertama kayaknya. Enggak game pertama. Ya. Itu menurut gue sih. SM tradisinya ya anak-anak itu udah sangat kompak ya. Avan, Juan, Sandi, sama Hardi sama Arki itu menjadi itu jadi Oi khususnya ya. Oi juga semakin solid. Kevin udah pensiun, Bu. Kelvin sih beberapa kali nggak main kayaknya. Nggak main. Iya. Karena kan dua-duanya aslinya center semua. Iya. Center semua gitu. Cuman emang yang center yang baru nih siapa namanya? Rick Jackson. Iya, nggak segitunya gitu menurut gua ya. Nggak segitunya. Sekarang ini aja lah. Nggak buas. Si Erga di Satya Wacana sama di SM perbedaannya sih. Iya. Perubahannya satu. Iya. SM tuh harus selalu diwaspadai di playoff ya. Kalau ini final alternatif yang tidak melibatkan 2 tim pilihan lu. Dewa. Ya lu pengen. Gue pengennya PJ lawan Rans aja. Gue Dewa Rans itu. Dewa Rans itu. Rans tuh Mike Ellis ya. Hakim Ellis ya. Hakim Ellis sama Hakim Scott. Hakim Scott ya. Soalnya PJ kan kalau sama Yesaya ya kayak
wah kenceng gitu. Ras semuanya kayak gitu. Kita kayak nonton badminton tau gak lo? Kanan kiri. Ayolah gas aja. Itu terjadi waktu Dewa ketemu Prawira. Iya. Gue bilang si pemain asingnya tuh ya. Iya. Katanya pemain asingnya mirip banget Hakim Scott katanya. Iya, mirip. Kelas tim segede itu masih melakukan ini nggak bener kayaknya mereka kayak gini apa karena aura emosi lagi enak. Ya itu terjadi sih kalau aura kayak gitu. Memang yang harus diwaspadai menurut gua kayak Prawira, tim kayak Prawira tuh yang harus diwaspadai adalah Brandon kalau sudah kelewat emosional bisa ngancurin Prawira sendiri. Iya benar. Jadi bener. Brandon kayak kemarin waktu lawan PJ itu ketika dia dapat kalau nggak salah dapat technical sekali terus kemudian ada satu momen dia terus mengintimidasi wasit tanpa sadar bahwa dia sudah kena technical satu kali gitu. Kalau dia kena lagi kan bahaya gitu. Yeah. Udah selesai itu sebenarnya kalau dia dia nanya Yeah. terus ke si wasit tuh minta, kan gue pegang bola, gue dapat bola gitu. Terus wah ini orang ya kayak nggak ngerti betapa pentingnya dia gitu. Iya. Gue jadi wah apa harus ya? dipikir lagi lah. Dia harus kalau dia nggak, kalau mungkin dia nggak, setidaknya kalau teman-temannya atau prawiranya sulit meredam dia ya bahaya tuh. Iya. Bisa karena memang meledak-ledak ya. Iya. Jared Shaw jago gitu, tapi Jared Shaw doang sendiri tuh nggak bisa menurut gue. Harus ada si Brandon, harus ada Pak Brandon gitu. Dan mungkin yang bisa gantiin Brandon sih menurut gue sih sebenarnya Deshaun Wiggins itu. Menurut gue mungkin masih bisa head to head sama Ken Coleman. Ken Coleman-nya si siapa? Dewa. Bima Perkasa. Itu kan taruh MVP tuh. Yang tinggi apa yang kecil? Yang satu itu mirip ya. Bima Perkasa tuh mirip-mirip satu lagi sebenarnya. Ken Coleman sama Fuquan Niles. Fuquan. Jadi sebenarnya kan awalnya calon MVP itu Brandon sama Raymond Galloway kan. Raymondnya cabut ya udah si Ken Coleman tuh yang ketiga kedua. Mungkin sekarang Ronnie Boyce juga masuk lah harus. Iyalah. Ya, karena kan dia masuk juga di seri 3 harusnya masih layak lah untuk dapat hitungan. Gue suka pemain-pemain kayak Ronnie Boyce terus si Deshaun Wiggins gitu ya. I mean like kemampuan yang dimiliki oleh Deshaun sama si Ronnie itu harusnya bisa gitu pemain-pemain kita, tapi kok nggak bisa gitu. Iya. Terus gue kok bisa gitu. Safar pertama datang lah kayak begitu ya. Pertama kali. Sekarang aja udah menurun dia. Jelas banget sekarang. Bingung gue. Safar sama kemarin si pemain Mountain Gold bola ya di Jogja bola out diambil. Gue bingung kayak apa sih ini maksudnya? Bola udah out. Diambil. Nih yang satunya Jared Famous. Diambil sengaja diambil biar dia kena dia. Gue kayak aduh. Ya balik lagi ke siapa juara ya gitu sih gue. Ya, SM Prawira gitu. Tapi semoga bukan berarti kita nggak senang SM ya. Karena SM gitu. Tapi semoga ada perlawanan yang sengit gitu loh. Iya, SM itu selalu masuk dalam radar kita selalu gitu. Dia mau ganti squad pun mereka akan tetap jadi kita kayak milihnya ya udah kayak lu ngomongin gini pemain terbaik NBA gitu. Ya pasti ada LeBron kan gitu loh ya kan. Tapi kan kita pengennya jadi ada LeBron di sana, kita bahas yang lain lah gitu loh. Dan sebenarnya juga Pelita Jaya menurut gua. Pelita Jaya juga cuman emang yang gue suka dari Pelita Jaya itu ya itu tadi si Arigi terus kemudian Yesaya Aldi. Yesaya gak usah jauh-jauh ya. Yesaya di awal seri sama Yesaya mulai di seri 6-7-8 Yesaya yang berbeda menurut gue. Gak usah ngomongin tahun lalu sama ini. Yesaya musim ini aja di awal 2 bulan itu udah beda itu. Iya dia udah sangat anjir kenapa jadi luar biasa jadi matang gitu. Ya, terus ya akhirnya waktu gue ngobrol sama Deshaun bilang ya gue lagi ngelatih saya gitu. Wah anjir ini nih. Sama-sama kiri juga. Ya, ini nih yang bikinnya saya beda ini orang gitu. Karena ya saya dulu ya saya sekarang tuh ada ngeremnya menurut gue. Dia udah mulai ngasih pantat. Kan Dimas kan ikut ke Australia kan? Iya. Ikut latihan timnas tuh bisa jadi itu. Gue sangat berharap ya saya main di luar juga ya. Iya. Ya saya terus ya saya sih paling menurut gue mudah-mudahan bisa main di luar gitu. Siapapun entah dia main di nggak perlu yang terbaik di luar negeri ya. Misalnya kalau di Jepang kan kayak Abraham kan di tier B3 itu B3. Iya. Misalnya kalau di Australia di NBL satunya lah, nggak usah di NBL-nya gitu. Di Taiwan di Taiwan atau di mana di Korea Selatan. Tapi jangan Filipina. Ya, pokoknya di luar Asia Tenggara aja lah. Gue kalau Filipina jangan lah ya. Filipina jangan. Ya, jujur gue kalau Filipina gue ada suuzonnya gue. Malah dikerjain malah karena Filipina tuh kan rival kita ya gitu. Jadi jangan sampai dia jago gitu kalau di Filipina. Kalau di luar tuh
Ini suzon ya, Iya. mungkin enggak ya. Tapi gue kalau ngeliat Iya Filipina, bisa jadi kalau dia ke Filipina nggak bisa kemana-mana maksudnya. Iya. Jaki mau dibantu. iya. Gue sih kalau ke Filipina tuh gue anjir malah dikerjain ntar. Iya takutnya malah terpuruk. Gue sih pengennya jangan Filipina lah. Ya di Eropa juga bisa tuh banyak-banyak tuh liga-liga. Iya, Sampai liga. tier 4, Kayak Agassi kan, Agassi main di kelima ya. Tier 4 kalau nggak 5. Ya EBA. di Liga Spanyol ya. Iya, EBA, Liga EBA. Itu aja udah. Itu 13 poin per game loh Agassi. Iya. Itu no play loh. Tapi emang itu harus Iya, juga benar. dilihat juga sih. Jangan-jangan emang nggak sebagus itu juga gitu ternyata. Ya, Kita harus coba lihat lah. Iya. Tapi ya paling enggak lah. Ya. Soalnya iya, Agassi itu satu-satunya mungkin ya. Big Iya. guard yang kita punya 189, 187. Nggak 190 Agassi nggak nyampe. Nggak nyampe. Kalau nggak tahu sih itu ada hitungan beberapa yang beda-beda gitu lah pengukurannya, tapi sekitar segitulah. Tinggi juga dong ya. Ih, tinggi bro, Agassi bro. Nggak berasa kan? Itu mungkin kalau ya emang makin dimatangkan sebagai point guard atau Kuda hitam siapa kuda hitam? Rans gue. Rans. Rans ya. Kuda hitam nggak sih? Enggak Gue lah, sih di Dewa papan atas gue. lah. Dewa Dewa papan gua. atas lah. Apa? Papan atas lah. Papan atas tapi menurut gue ya kuda hitam sih Dewa ya. Kalau Dewa kuda hitam ya gue Dewa sih. Ya. Kemarin sih waktu di Jogja rank game terakhir Bapak Saverius ngomong kita pasti juara. Oke. Wah anjir. Iya. Kayak gitu-gitu tuh nggak bisa diremehin tuh. Bener. Ini baru game kedua, game ketiga. Tapi dia nggak main kemarin di Bandung, kenapa dia? baru. Gitu. Apa? Kenapa dia? Main. Gak main. Sama sekali. Gak main. Yang pas lawan Prawira kan gak main dia. Gimana sih ente? Ente lihat gak sih? Ius gak main. Oh iya. Nggak ada. Iya. Nggak main aja udah bikin susah Prawira ya. Iya. Cuman emang ya mudah-mudahan yang lainnya juga jadi sangar gitu. Karena Caleb beda banget. Caleb Overtime kan itu? overtime ya. Iya, overtime. Iya. Gak main Ius. Caleb beda banget. Jadi gua nggak rasanya gua nggak pernah lihat Caleb seemosional sejak Iya. ini ya, sejak dia diganti pelatih ini. Kayaknya semenjak dia Dari Jogja kan ya mulai ganti pelatih ya. semenjak dia nge-tweet si Brandon nginjak itu kayaknya pada ribut di Oh mungkin. Ya. kok nge-tweet sih story ya. Story ya. Gua sejak di Jogja itu ngelihat Caleb jadi Caleb yang agak Berapi-api. berapi-api Iya, gitu. betul. Sejak ganti pelatih gitu. Iya. Jadi Kayaknya lebih sejak ini sangar. dia. SEA Games kali ya. SEA Games. Dia nggak berapi-api di Kamboja kan nggak ada Iya. AC-nya kan bisa. Iya. Berapi-api dia. Masih ada sisa-sisanya. Jadi jangan sampai malah redup. Oh iya Dewa gua kalau ini kuda hitamnya Dewa. 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 Wah. Rans deh. Rans ya. Ya. Oke. Sip. Ada lagi ya? Kayak Malaysia. Kita nggak usah ngomong MVP ya. Perlu nggak MVP MVP lokal? nanti lah. Yang lokal. Nanti lah. Nanti Oke. aja. Oke nanti aja. Sip. Masih ada seri 8 kan? Iya. Sini. Iya makanya. Nanti selanjutnya Kita aja. lihat dulu iya. Oke. Sip. Tuh, kok Sampai gitu jumpa. Itu Sampai dia jumpa. tadi IBL. Ya menurut kita kesimpulannya adalah hanya sambil santai gini. Iya bagus. Bagus. Perkembangan cuman cukup bagus. Berkembang baik. Tapi yang satu kabar tidak baiknya Ya, terlalu klub- krusial lah. Jadi Ya, harus klub-klub diperbaiki. kekurangan duit itu nggak bagus. Terus juga pemain asing yang tidak konsisten kemunculannya juga tidak bagus. Harusnya ya muncul lah nih West Bandit sampai berapa lama nggak ada. Terus ada beberapa klub yang lama banget nunggu baru datang. Ya itu jangan ada kayak gitu. Iya. Sebaiknya entah bagaimana caranya Entah. full musim ada pemain asing Ada semua. terus. Nggak pernah. Kalaupun mau ganti ya langsung. Iya cepet datang gitu. Jadi kalau mau ganti yang gantinya bila perlu udah standby gitu. Iya. Jadi dia pulang udah ada. Kayak di bebek Pak Komar. Yoi. Kita masih makan orang udah nunggu di belakang. Ayo bos, sebentar. Ini kan baru makan. Yoi. Terus Patriots bubarin aja. Ya. Patriots Iya. bubarin aja. Terus klub-klub bisa berbenah sendiri makin bagus. Ya. Dan beberapa pemain tambah dewasa walaupun di usia Draft. Sekalian draft. Draft. Nggak usah lah. Draft juga hapusin Binaan aja. aja, binaan. Seperti ini nih, binaan. Ya, binaan aja. Ini pemain-pemain kayak bagus kayak Binaan. Semua binaan. Iya. Cross skill. Binaan. Semua menurut gue juga draft juga hapusin aja. Ox. Sip. Oke, Nim. Oke. Kita ada di mana lagi, Nim? Apanya? Selain di... Oh, kalau nggak mau lihat muka kita, mau dengerin suara. Kalau nggak pengen denger sambil nyetir motor. Iya, kalau mau dengerin suara aja bisa kunjungi Spotify Iya, di main basket podcast. Tapi bisa gak sih YouTube-nya lu nyala, lu dengerin doang, tapi lu naik motor lu bisa juga Bisa kan? juga. pakai YouTube musik tapi. Bisa Oh, juga. YouTube musik ya? Sama premium. Yang premium Oh, ya? beda Kalau ya. nggak premium nggak bisa. Spotify nggak perlu. Kota Sama ya. kuota. Gitu. Oke. Kuota lebih mahal ya kalau YouTube ya? Dibanding Spotify. Ya, Oh iya ada videonya itu betul-betul. dia orangnya. Jadi videografer ya, Bos? Oke, sampai ketemu di Bunyi Lonceng.